Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah salat subuh yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Jalla Jalaluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah salat subuh yang semoga disayangi Allah, tema kita di kesempatan subuh yang penuh berkah ini, solusi dari penyimpangan seksual di masyarakat dan di pondok pesantren. Tahun lalu, setahun 4 bulan yang lalu ya, saya ingat bulan Juni 2002, saya menyampaikan di sini tema kelainan seksual saat itu ya, insyaallah. Ya, tentang LGBT saat itu ya. Dan alhamdulillah saat itu diskusi panjang seingat saya ya, hampir sampai jam 7 Masya Allah. Dan di kesempatan kali ini kita bahas yang ke arah pondok pesantren, karena menjadi pembahasan lagi. Kemudian sebagian penasaran apa memang benar ya kelainan seksual dan pondok dan LGBT ini sudah masuk sampai pondok pesantren. Bagaimana ceritanya? Apa benar ada kejadian tapi ditutup-tutupi? Apa benar sampai ada kasus sehingga membuat sebagian orang tua santri, wali santri sempat bergelisah, bertanya-tanya, ada yang japri dan sebagainya tentang pondok pesantren. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa kalau dulu kita membahas tentang LGBT gitu ya, sekarang kalau jamaah googling sekarang ya, kata-kata yang muncul adalah LGBTQ+. Kalau mau googling sekarang bisa. Yang muncul sekarang di Google itu bukan LGBT lagi, tapi LGBTQ+. Dan ini mulai dikenalkan dari sekarang, mulai di branding LGBT tambahnya Pak Q+. Coba googling deh. Ada yang penasaran benar gak? Biar ini nih, biar makin mantap gitu ya. Ya nanti bisa di googling ya. LGBTQ+ sekarang yang di branding oleh mereka. Dan kemarin kita sampaikan tahun lalu juga ya, gerakan dunia masif terstruktur, ada dananya, ada programnya, ada berbagai macam propaganda yang masuk, mulai dari dunia entertainment, dunia ini, olahraga yang terbaru, Piala Dunia kemarin ya masuk, dan sekarang mulai ada propaganda di pondok pesantren yang kita bahas kan. Makin berkembang karena LGBTQ sekarang. Ada yang googling nggak dapat nggak nih? Munculnya itu sekarang. Mengapa demikian para jemaah sekalian dirahmati Allah? Karena kelainan seksual ini bertambah terus jenisnya dan ragamnya. Kalau kita dulu tahunya LGBT, lesbian, biseksual, gay, biseksual, transgender, sekarang ditambah lagi dengan Q+. Q-nya adalah questioning, bertanya, atau masih dalam tahap penjajakan diri, saya ini jenis kelaminnya apa? Jenis kelaminnya apa? Jadi dia masih bingung, saya ini laki-laki atau perempuan gitu, masih ragu-ragu. Makanya dulu ada viral dekannya di Makassar itu kan mewawancarai mahasiswa ya, ya, kamu laki-laki atau perempuan? Dia menjawab
tidak terdefinisi. Akhirnya dia wakil dekannya kan marah, videonya viral tuh. Nah itu questioning, dia sedang penjajakan, saya ini laki-laki atau perempuan, ragu-ragu. Tidak terdefinisi seperti itu. Kemudian plusnya apa? Ya, plusnya apa? Plusnya itu masih banyak. Contohnya di Thailand itu ada sekitar 20 jenis kelamin. Karena yang namanya kelainan seksual itu, yang namanya penyimpangan bertambah terus. Karena yang lengkap selama ini, kalau mau yang lengkap ya, LGBTQIAAP. Ini yang agak lengkap sedikit, cuma ini belum dipropagandakan. Masih nambah pelan-pelan. I-nya intersex, E-nya allies, A-nya aseksual, tidak punya ketertarikan seksual pada apapun. Yang P-nya panseksual. Ya, dia tidak bisa mengkategorikan ke gender dan identitas apapun, bahkan dia punya kelainan seksual terhadap benda-benda yang aneh. Ada yang kelainan seksualnya terhadap kaos kaki aja, ada yang kelainan seksualnya terhadap pakaian dalam perempuan. Yang terbaru sekarang kaos kaki perempuan sih. Yang terbaru juga ada suka ngoleksi foto-foto ahwat yang bercadar. Jadi orientasi seksual. Jadi dia nafsunya sama itu. Bahkan ada jenis yang lain namanya sudah ada jenisnya namanya bestiality. Ya, dia suka sama perempuan. Bahkan sekarang juga yang suka sama anak-anak apa jemaah? Yang suka sama anak-anak. Pedofilia. Sekarang pun kaum pedofilia di Eropa dan di Barat sekarang juga sedang memperjuangkan bagaimana mereka juga disahkan secara undang-undang. Jadi ibaratnya apa? Ibaratnya itu udah dikasih hati mau jantung. Mereka sedang memperjuangkan ya. Jadi sama alasannya seperti bagaimana memperjuangkan hak-hak LGBT dulu. Saya kan suka sama suka. Saya nggak ganggu kalian, nggak bikin repot kalian. Kita suka sama suka, apa urusan lu gitu loh. Jadi kan hak asasi manusia. Begitu juga kita sama anak kecil. Kalau anak kecilnya suka sama kita jalan-jalan, kita kemana, kita begini, selama gak nyusahin lu, nggak ganggu lu dan sebagainya, apa urusan lu? Kenapa protes? Kenapa demo? Kenapa banyak war-war? Kita kan sama-sama suka. Makanya sedang memperjuangkan undang-undang disahkannya hubungan pedofilia. Kan kasihan nih. Dan begitu seterusnya. Yang namanya kelainan seksual ini akan terus menyimpang. Pokoknya pengen variasi. Akhirnya makin banyak nih. Makin banyak jenisnya. Tadi aja saya sebutkan LGBTQIAAP. Nanti nambah lagi. Karena yang namanya kelainan seksual itu terus begitu. Dan ini sudah ada sejarahnya sejak zaman Nabi Nuh. Jadi sejarahnya kena Nabi Lut disebutkan ya, yang mereka melakukan penyimpangan yang tidak pernah dilakukan oleh kaum-kaum sebelumnya. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Atatunal fahisyah. Kenapa kalian melakukan fahisyah? Di situ pakai alif lam menunjukkan fahisyah yang parah gitu ya. Masa bakukum biha min ahadin minal alamin. Gak pernah satu semesta alam ini melakukan sebelumnya. Kenapa kalian lakukan seperti itu? Dan ternyata disebutkan beberapa tafsir. Kenapa mereka melakukan penyimpangan tersebut? Karena mereka dulu melakukan, ini mohon maaf ya, melakukan hubungan dengan istrinya melalui dubur. Jadi mereka dulu awalnya straight ke kaumnya Nabi Lut. Tapi setelah itu melakukan penyimpangan dengan berhubungan dengan istri melalui duburnya. Pelan-pelan. Setelah itu pelan-pelan setan menggiring. Setelah nyoba duburnya perempuan, akhirnya terpikirkanlah bagaimana nyoba duburnya laki-laki. Mohon maaf ya. Akhirnya lama-lama nyoba-nyoba, ternyata sama rasanya ya, memang sama rasanya ya. Akhirnya terjadilah
sejarahnya kaum Nabi Lut pertama kali dalam sejarah kehidupan manusia dan alam tadi. Penyimpangan. Dan demikian juga dengan penyimpangan ini. Jadi kalau dibiarkan ini, LGBT, sebelumnya LGBT nambah terus nanti. Ada yang suka sama ininya aja, ada suka sama ininya aja, nyimpang-nyimpang. Kemudian secara perlahan mereka juga kembali memperjuangkan lah, ini kan sama. Hak asasi manusia, pengen dilegalkan. Pengen punya eksistensi dan sebagainya dan seterusnya demikian. Berbagai macam jenis kelainan orientasi seksual ini. Dan terus berkembang. Pengen dilegalkan terus, entah nanti tambah apa nanti panjangnya. Memang begitu sejarahnya, yang namanya kelainan akan bertambah, berkembang terus sesuai dengan imajinasi dia. Kembang terus. Dan pengen diresmikan terus begitu. Makin banyak nih kelainannya. Saya tidak bayangkan kalau nanti tiba-tiba di Eropa dan di Amerika kembali mengesahkan bolehnya menikah dengan anak kecil. Wah, habis nih ya. Dengan alasan HAM lagi. Ya. Walaupun sebagian dari ahli agama kita itu bilang baguslah ya berkembang di Eropa sama Amerika, biar habis mereka sudah nggak mau nikah ya, habis itu kelainan seksual lagi, kira-kira habis nggak penduduknya? Baguslah nanti tinggal di ini sama kaum muslimin ya kalau habis ya. Dan ini terbukti di sana di Amerika Islam dan di Eropa dan Amerika itu Islam berkembang terus jumlahnya. Mereka nggak mau kerja, mereka nggak mau pada punya anak. Di Jepang juga gitu, nggak mau punya anak, ditambah lagi sama LGBT lagi, nggak punya anak lagi. Islam berkembang, sedangkan Muslim di Eropa sekali punya anak 3, 5, 7, 8 karena nikah gratis, melahirkan gratis. Kalau keluarga negara sana ditanggung sekolahnya sampai kuliah. Ya. Makanya sebagian ada yang membuat analisa nanti Eropa, Amerika bukan takluk dengan pedang, tapi takluk dengan, dalam tanda kutip bukan takluk ya. Kaum muslimin menguasai di sana nanti akan mendominasi bukan dengan pedang, tapi mendominasi dengan hadis Nabi, inni mukatsirum bikumul umam. Saya berbangga-bangga dengan jumlah kalian sekarang. Dan sekarang terbukti, sekarang saya sudah pernah nonton video dari LSM salah satu di Belanda. Saya punya teman di Belanda. Ada video LSM-nya, dia bilang kalau begini terus keadaan Belanda 2050 sudah 50-50 nih. Muslim 50 ini dan 2100 maka negara Belanda jadi negara Muslim. Itu saya nonton langsung video dari LSM yang menganalisa bagaimana di Belanda karena LGBT, karena sebagian mereka juga mulai menolak tuh. Sebagian mereka yang sudah paham, sudah melihat ke depan gitu ya. Kalau LGBT ada terus di Eropa dan di Amerika, kita habis katanya nih. Karena penduduk kita begitu, nggak mau punya anak, pengennya jalan-jalan, pengennya bebas, anak jadi beban, butuh uang, butuh modal, LGBT nambah lagi. Berarti gitu ya. Nah, kita di Indonesia ini yang penting menjaga akidah umat. Kita jaga anak keturunan kita, karena memang propagandanya sangat masif ke negara kita. Ke semua negara, semua lini kehidupan. Termasuk salah satunya pondok pesantren yang akan kita bahas sekarang. Di pondok pesantren, mungkin para jamaah sekalian yang dirahmati Allah pernah mendengar ya, selentingan-selentingan. Di pondok pesantren ada LGBT. Pernah mendengar juga kejadian ternyata di situ ada yang suka sesama jenis. Atau mungkin akhirnya terkuak oleh media, ternyata di pondok pesantren ini terjadi pemerkosaan, tetapi terhadap santri laki-laki. Ternyata pemerkosaan atau mohon maaf ya, sodomi.
yang dilakukan bukan oleh pihak luar, tetapi pelakunya adalah, mohon maaf ya, musrifnya atau ustadznya sendiri yang melakukan sodomi terhadap beberapa santri laki-laki. Masuk berita seperti itu. Dan memang tidak jarang saya juga mendapatkan banyak cerita curhat, cerita kemarin di pondok ini barusan ada kejadian begini. Saya kepikiran, Ustaz, jangan-jangan anak saya kena. Apa benar di pondok pesantren banyak, cuma ditutup-tutupi. Saya kepikiran anak saya. Jangan sampai sudah terjadi dulu baru heboh. Bener gak ditutup-tutupi? Kita kan jadi khawatir sebagai wali santri kejadian seperti ini. Dan saya pun pernah coba, Ustaz, pernah nyoba tanya ke ustadznya, jawabannya singkat, insya Allah sudah ditangani pondok, selesai. Kita sebagai wali santri kan pengen istifsar bahasanya, pengen tanya, pengen tahu keadaan, dan pengen tahu sikap pondok pesantren serta solusi dari pondok pesantren ini apa gitu. Apa benar? Banyak. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu propaganda yang kita perlu luruskan. Kalau ditanya apa ada kejadian di pondok pesantren, jawabannya memang ada. Ada. Dan saya memang nulis buku saku ya, judulnya Problema Kesehatan di Pondok Pesantren dan Pencegahan LGBT. Saya bawa buku saku, tapi ternyata bukunya di Jogja tapi ya. Bukunya di Jogja nih, nggak sempat dikirim. Jadi bukunya, buku saku, Problema Kesehatan di Pondok Pesantren, penyakit-penyakit yang paling banyak muncul di pondok pesantren, skabies, kutuan dan sebagainya gitu ya. Dan salah satu pencegahan LGBT di pondok pesantren. Nah, tema ini salah satu dari bagian buku itu. Ya, begitu buku itu ini banyak sekali yang nanya-nanya, ternyata memang ada kejadian. Nah, tapi para jamaah sekalian, kalau ditanya apakah ada, jawabannya ada. Tetapi jumlahnya itu kalau apakah banyak? Enggak banyak, sedikit. Dan ini wajar terjadi pada suatu tempat yang ada komunitas di mana orang tersebut tinggal bersama sejenis dalam jangka waktu yang lama dan mereka tinggal serta tidur berdekatan. Jadi ini biasa terjadi, ini normal terjadi pada keadaan apapun, mau di pondok pesantren, mau di baraknya TNI, Polri, tentara, atau di bagian manapun. Jadi ini bisa terjadi kalau tidak dicegah dan tidak diperhatikan pencegahannya. Paham berarti ya jemaah? Jadi ini biasa terjadi dimanapun komunitas yang ada laki-laki tinggal bareng terus ya. Kemudian tidak dikontrol tempat tidurnya, tempat ininya, tempat apanya. Itu ada kemungkinan terjadi. Jadi bukan hanya di pondok pesantren aja, di barak tentara yang mereka tinggal bareng terus, terus dan sebagainya. Gak pernah keluar, gak pernah ini, gak pernah. Makanya perlu diperhatikan berbagai macam faktor. Kemudian demikian juga di mana tinggal bareng terus, laki-laki terus, perempuan terus, ya tidak ada komunikasi, tidak ada keluar, ditambah dengan tekanan, stres dan sebagainya. Ini bisa terjadi. Sehingga kalau ditanya apakah ada, memang ada, tapi sedikit, dan ingat tidak banyak. Dan itu normal, wajar terjadi pada komunitas yang demikian. Ya, komunitas yang sekali lagi ngumpul terus dan di situ ada tekanan-tekanan sehingga terjadi keguncangan jiwa. Ya, seingat saya tahun lalu saya pernah ceritain ya bagaimana mekanisme terjadinya. Kok bisa orang straight jadi LGBT? Ini ada cerita lagi nih. Kok bisa? Salah satunya karena terjadi keguncangan jiwa dulu. Jadi ini normal, wajar. Tetapi kalau mau dibilang banyak, lah ini kita perlu luruskan semuanya. Enggak banyak. Jadi harus kompak jawabnya. Banyak enggak di pondok pesantren? Kita jawab yang bilang enggak banyak. Sedikit, dan itu wajar terjadi pada komunitas demikian apabila tidak dikelola dengan baik. Mengapa demikian? Karena ini salah satu propaganda mereka. Propagandanya adalah tuh coba lihat di pondok pesantren
yang notabene-nya orang-orang suci, notabene-nya dibacakan tuh ayat-ayat suci tiap hari. Merekanya itu mengklaim dekat dengan Tuhan, tapi ternyata banyak juga LGBT di pondok pesantren. Ini bukti LGBT adalah fitrahnya manusia yang ditahan-tahan. Itu propaganda mereka. Makanya kita nggak usah ikut, jangan bilang banyak. Pertama, nggak sesuai fakta. Yang kedua, mendukung propaganda mereka. Bahasa ringkasnya tuh, orang-orang suci aja kena. Baca Quran tiap hari, tiap subuh baca Quran di pondok pesantren. Apalagi katanya Al-Quran kan obat tuh, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'ur rahmat. Kalau memang sakit nggak mungkin banyak di pondok pesantren. Ini bukti LGBT itu memang fitrah manusia. Cuma karena masyarakat nggak nyiap, mereka cukup tahan-tahan diri. Fitrah gitu ya. Ini propaganda. Jadi kita nggak usah ikut-ikutan. Bilang di pondok pesantren banyak, banyak kok di pondok pesantren kok. Enggak. Ada, tapi sedikit, itu pun normal, wajar terjadi pada komunitas-komunitas seperti itu. Makanya ini kita perlu bagaimana menangani komunitas tersebut biar tidak terjadi di pondok pesantren kita. Dan alhamdulillah sebagian besar asatizah kita itu mulai terbuka pikirannya. Mulai terbuka. Artinya ini memang butuh atensi khusus, butuh perhatian khusus. Mulai terbuka. Dan tidak dipungkiri memang ada yang seperti tertutup gitu. Tidak dipungkiri, tapi jangan digeneralisir ya. Ketika ada udah tutup udah. Tidak ada follow up dan sebagainya. Tapi yang berdampak adalah bagi para wali santri kan ketika ada kejadian akhirnya bocor ke publik kan langsung wali santri. Saya aja sebagai wali santri juga langsung mikir-mikir gitu ya. Aduh, anak saya nih kena enggak ya gitu ya. Pondok pesantren tempat anak saya ada enggak gitu ya. Itu kan kita perlu nanti dari pihak pondok memberikan penjelasan, membangun komunikasi yang baik dengan wali santri dan sebagainya. Dan dalam rangka untuk pencegahan juga seperti itu. Ya. Jadi ini propaganda mereka. LGBT fitrah, LGBT ini lihat orang-orang di pondok itu banyak katanya. Ini tidak benar seperti itu. Ya, dan kita juga tidak boleh mengeneralisir karena memang olahragawan ada yang LGBT. Lalu apakah kita bisa mengeneralisir kalau olahraga itu bisa menyebabkan LGBT? Tentu enggak. Demikian juga kalau ada tokoh agama. Ya karena berita yang muncul adalah siapa? Terjadinya sodomi, terjadinya pelecehan seksual terhadap sejenis. Itu kan yang melakukan bukan pihak luar pondok, bukan pihak luar komunitas, tetapi yang melakukan adalah yang dalam. Dan umumnya terjadi adalah kalau enggak musyrifnya ustadznya yang melakukan sodomi terhadap santri-santri laki-laki, yang mereka itu memang mempunyai power, mempunyai kekuasaan dan bisa menggiring, bisa mengancam, bisa mempengaruhi psikis mereka, entah diajarin, dijanji-janji supaya nanti nilainya bagus, kemudian dilakukan pendekatan, diancam, jangan kasih tahu siapa-siapa, ya. Kemudian ini jadi propaganda mereka tuh ustadz aja, ini orang ini juga ini tiap hari baca Quran. Ya, memang fitrahnya dia tidak bisa diingkari. Kalau memang dia Al-Quran itu bisa nyembuhkan, sembuh dia, tapi enggak kan ternyata seperti itu. Tentu jawaban kita ya tidak bisa digeneralisir. Itu bisa terjadi seperti itu, sehingga kaum muslimin hendaknya tidak percaya penuh itu tentang propaganda mereka. Dan kemudian karena kejadiannya sedikit secara umum, ya ini secara umum ya, bagi wali santri atau para jamaah yang punya anaknya di pondok pesantren tidak perlu terlalu khawatir berlebihan, nggak perlu terlalu khawatir, ya. Karena sejak ada kejadian tertentu begitu ya, apalagi pondok yang sempat bocor gitu ya, ada sampai terjadi sodomi ditutupi, sebagian wali santri itu ada yang WhatsApp ke saya pengen tarik anak saya keluar, saya takut dan sebagainya, nggak mau mondok lagi lah, saya milih yang boarding dan sebagainya. Ini jangan sampai terlalu termakan propaganda mereka, ya. Dan hendaknya kaum muslimin tetap percaya penuh dengan pendidikan pengasuhan pondok pesantren, ya, dan tidak perlu terlalu khawatir. Dan ini yang diagendakan orang-orang liberal juga, bagaimana supaya kaum muslimin tidak percaya kepada tokoh agama, dicabut kepercayaan terhadap tokoh agama, dicabut kepercayaan terhadap pondok pesantren dan sebagainya, nggak percaya lagi. Jadi kita kena double propaganda mereka,
liberal dan teman-teman dari LGBT. Jadi intinya ya kalau yang mau mondokkan pondok pesantren, pondokkan saja, nggak usah terlalu khawatir berlebihan. Termasuk saya, pondokkan saja. Anak-anak tetap saya pondokkan. Seperti itu. Lalu bagaimana pencegahan LGBT di pondok pesantren? Pencegahannya bagaimana? Nah, ini hendaknya diperhatikan oleh semua pihak, baik pihak pondok pesantren, pengurusnya, musyrifnya. Ini perlu dibekali dengan ilmu ini. Mungkin dulu nggak perlu karena gerakan LGBT belum masif, belum punya propaganda, belum punya banyak sponsor. Nah, sekarang ini hampir semua pihak perlu ilmunya, termasuk pondok pesantren. Perlu ilmunya. Pengurus, pembina, musyrif, bahkan edukasi kepada santri. Makanya kita sekarang dengan beberapa asatizah kita dan teman-teman dokter yang kita buat, tim yang kita bentuk, kita mulai melakukan edukasi pondok pesantren dan undangan-undangan makin banyak. Buku saya yang itu, undangan banyak sekali. Bagaimana bisa dibedah ke pondok pesantren ini? Waktu saya nggak ada gitu ya. Akhirnya kita bentuk tim, ya beberapa dokter supaya bisa memberikan edukasi ke pondok pesantren. Semua harus. Dan untuk pencegahan ini semua pihak terlibat. Baik dari tadi ya, pembina, ustadznya, kepala sekolahnya, pengajarnya, kemudian musyrifnya, sampai santri-santrinya perlu. Semuanya perlu terlibat, termasuk wali santri. Orang tua perlu paham. Terkait dengan pencegahan LGBT, kita agama Islam sebenarnya sudah ngajarin. Sudah mengajarkan agama kita nih, Masya Allah lengkap agama kita ya. Dan ini bisa diterapkan mulai dari rumah dan maupun di pondok pesantren nanti. Kita ajarkan dari rumah, edukasinya dari rumah. Untuk mencegah anak kita. Pencegahannya sebagaimana dalam hadits. Ini ulama udah jelasin ini. Haditsnya adalah muru auladakum bisolati wahum abna'u sam'i sinina wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Pencegahannya dari syarah atau penjelasan hadis wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah mereka dari tempat tidurnya. Tadi disebutkan beberapa angka. Umur pertama berapa? 7 tahun. Disuruh perintahkan. Kemudian yang kedua berapa? 10 tahun. Mulai dipukul. Mengapa demikian? Karena 7 tahun ini adalah fase mumayyiz sama ghairu mumayyiz. Jadi mumayyiz maksudnya bisa membedakan baik dan buruk. Ya, bisa membedakan baik dan buruk. Nah, sehingga di situ mulai diajarkan tentang aurat. Orang tua mungkin ya ada yang bertanya kapan mulai bisa kelihatan aurat di rumah orang tua sama anak kecil. Nah, itu mulai ditekankan umur 7 tahun. Dan ingat 7 tahun ini Hijriyah bukan Masehi. Berarti 6 tahun sekian ya. Di situ ya, jadi kapan ibu nggak boleh kelihatan pahanya di depan anak laki-laki maupun anak perempuan? Umur 7 tahun, karena dia mulai mumayyiz. Dari situ udah mulai ada edukasi, dalam tanda kutip edukasi seksual dari umur segitu. Ya, bapak nggak boleh kelihatan lagi bahwa pusernya atau apanya kelihatan di depan anak-anak di atas 7 tahun. Udah mumayyiz mereka. Kemudian 10 tahun ke atas penekanan lagi nggak boleh. Bukan balik. Dari 10 tahun udah dilatih. Ini disebut fase murahaqahnya mereka. Itu udah edukasi. Baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Jadi ibu-ibu juga nggak boleh nyusuin kelihatan, mohon maaf ya. Kelihatan itu di depan anak-anak. Di depan anak-anak perempuan di atas 10 tahun. Itu mulai apa? Mulai dilatih gitu ya. Nggak boleh sembarangan. Atau minimal mulai diedukasi. Situ ada batasan. Dan yang paling penting farriqu bainahum fil madaji, mulai dipisahkan tempat tidurnya. Ini yang lebih penting. Penjelasan hadis ini dipisahkan apa? Kalau sudah 10 tahun
Nah ini sudah mulai, udah penekanan banget, nggak boleh. Bukan nunggu balik. 10 tahun. Kalau sudah 10 tahun, pukul nggak sholat plus dipisahkan tempat tidurnya. Di sini pendidikan seksual yang paling bagus, kan tempat tidur. Kalau sudah 10 tahun, kamarnya laki-laki, kamar perempuan harus pisah. Dan mulai dilatih umur 7 tahun. Latihannya umur 7 tahun. Tapi mulai kencengnya ini, kamar laki-laki, kamar perempuan 10 tahun. Udah pisah, nggak boleh tidur bareng. Mencegah terjadinya perzinahan, incest, ya, incest hubungan sesama keluarga gitu kan. Kemudian selama ada penjelasan hadisnya lagi, kalau sudah 40 tahun, tadi kan laki-laki sama perempuan. Nah sekarang sesama laki-laki, sesama perempuan itu penjelasan ulama ranjangnya dipisah, walaupun satu kamar, ranjangnya dipisah. Jadi ini yang ideal. Sesama laki-laki, sesama perempuan kan satu kamar, anak-anak kita. Tapi ranjangnya sendiri-sendiri, kasurnya sendiri-sendiri. Supaya apa? Mencegah terjadinya suka sama jenis. Karena pas tidur kita nggak tahu. Goyang sana, goyang sini, peluk sana, peluk sini, pegang sana, pegang sini. Ini kan penjelasan ulama sejak dulu kala, mencegah suka sesama jenis sejak awal. Kemudian Ustaz, bagaimana rumah saya kecil tipe 1, 2, kuburan? Enggak ya. Bagaimana rumah cuma kecil ini, gimana? Enggak bisa. Kalau seandainya terpaksa satu kasur anak laki-laki kita, maka pas tidur dipisahkan dengan bantal. Dipisahkan dengan bantal guling. Tapi bagaimana Ustadz, mereka kalau sudah tidur gini. Yang penting anak sudah diedukasi. Sudah diedukasi anak. Jadi saya pun demikian sama anak-anak saya. Pas tidur saya atur nih. Kalau sebelah sini kan kadang-kadang mereka juga kita kan kasurnya gede langsung ya. Di kamar ya. Saya punya 2 anak perempuan, masih satu. Saya edukasi. Kita edukasi. Saya jelaskan kepada anak-anak, ya harusnya ini ya, kalian ini satu kasur ajaran Islamnya. Tapi karena kamarnya begini, kasurnya besar, ya kalian tidurnya begini. Saya ajarin nih, kamu tidur sini, kemudian bantal guling taruh di tengah. Begitu ya tidurnya ya, gitu. Artinya mereka sudah teredukasi dari rumah pendidikannya itu. Dan itu semua penjelasan ulama mencegah suka sesama jenis. Walaupun nanti setelah bangun-bangun buka kamar anak-anak, tiba-tiba mereka sudah saling timbang tindih gitu ya. Tapi setidaknya edukasinya masuk. Dan itulah yang akan mereka terapkan nanti di pondok pesantren. Karena sudah teredukasi, mereka akan risih kalau nggak ada bantal di sebelahnya. Tapi sekarang alhamdulillah pondok-pondok pesantren sekarang sudah meninggalkan sistem barak. Sudah mulai meninggalkan sistem barak. Dulu memang ada ya pondok pesantren gitu ya, tapi kita juga nggak boleh nggak boleh nuduh macam-macam karena keadaan internal pondok pesantren beda-beda. Jadi ada yang pengen mereka setiap santri itu satu kasur satu sendiri, satu ranjang satu sendiri, pengen, tetapi keuangan nggak ada, dana nggak ada, sedangkan masyarakat butuh pendidikan dan sebagainya. Akhirnya beberapa pondok pesantren dulu dan tradisional bagaimana? Ya satu ruangan besar ini ya satu bareng-bareng semuanya. Cuma gelar kasur, gelar tikar, tidur bareng-bareng. Nggak punya kasur sendiri-sendiri. Dan memang itu secara teori berpotensi. Tapi dengan edukasi dari rumah oleh kita sendiri, makanya banyak yang bilang edukasi kan dari rumah gitu ya. Sehingga anak itu ketika ada seperti itu dia mulai risih. Kalau dia tidur sebelahnya nggak ada pembatas, walaupun sesama perempuan. Minimal dia batasin tas, minimal dia batasin apa begitu ya. Dan itu semua untuk pencegahan. Nah sehingga bagi pengurus pondok pesantren dan kita sebagai wali santri juga butuh komunikasi gitu kan. Main-main ke pondok pesantren, lihat tempat tidurnya, oh alhamdulillah. Tempat tidurnya, kasurnya sendiri-sendiri.
Dan alhamdulillah sekarang mulai banyak pondok pesantren menerapkan demikian. Kalau masuk tempat itu bukan barak lagi, sudah ada tempat kasur tingkat, satu anak satu kasur. Memang begitu caranya. Dan itu adalah bimbingan Islam berdasarkan hadis ini, mencegah sesuka sama jenis. Jadi bangun komunikasi. Wali santri juga kasih masukan ke pondok. Habis itu kasih masukan, jangan dibiarin doang. Apa yang bisa kami bantu? Bagaimana bisa begini? Oh, kita memang kurang dana. Oh ya, bagaimana wali santri kita kumpulin uang bareng-bareng, nanti kita belikan kasur supaya anak-anak dapat kasur masing-masing. Ini kan jadi solusi bareng gitu. Tidak semuanya dibebankan kepada pondok pesantren, karena pondok pesantren itu banyak urusannya. Saya juga sama, saya di Jogja juga buat sekolah. Oh, ribet tulisannya panjang gini. Sedangkan tuntutan dari wali santri sangat banyak. Bukan hanya nuntut, SPP pun telat bayar. Kan kasihan menurut saya kan. Makanya kita saling semuanya wali santri semua saling bantu. Dan itu semua untuk pendidikan anak-anak kita, termasuk pengawasan ini. Makanya tadi saya bilang, kita sampaikan ya, untuk pencegahan kelainan seksual ini melibatkan semua pihak, termasuk wali santri. Dan demikian juga dalam Islam ada pencegahannya. Rasulullah SAW bersabda, la yanzuru rajulu ila auratir rajul. Tidak boleh laki-laki melihat aurat laki-laki, nggak boleh. Walal mar'atu ila auratil mar'ah, dan perempuan juga tidak boleh melihat aurat perempuan. Jadi bapak nggak boleh itu cuma di rumah sarongan doang, sarungnya diangkat terus kan gini terus sampai paha kelihatan, dilihat sama anak-anak nggak boleh. Mentang-mentang anaknya laki-laki, nggak boleh. Ibu juga nggak boleh. Ya, kelihatan pahanya sama anak perempuan dan sebagainya. Walaupun anak perempuan nggak boleh. Apalagi tadi kita bahas di atas 10 tahun itu mulai strict. 7 tahun latihannya. Kan Islam udah ngajarin tuh. Ini gak boleh. Ini kan pencegahan LGBT ini, pencegahan kelainan seksual sudah ditekankan oleh Nabi SAW. Gak boleh. Melihat dari rumah pendidikan yang kita kasih tahu gak boleh ya. Ya misalnya ibu tiba-tiba lagi sedang pakai apa gitu ya. Kemudian kelihatan sama anaknya, edukasi langsung, nggak boleh anak lihat ya, seperti ini ya, ibu tutup. Dari situ kita edukasi, pencegahannya dari rumah. Dan ini juga pendidikan wali yafdir rajuli ila rajuli fi thawbin wahidin. Dan tidak boleh laki-laki sama laki-laki tidur satu selimut. Nggak boleh tidur satu selimut. Wala tufdil mar'atu ilal mar'ati fi thawbil wahid. Tidak boleh juga perempuan sama perempuan tidur satu selimut, nggak boleh. Dan ini kita edukasi. Saya sama anak-anak juga begitu. Pernah mereka tidur satu selimut begini bagi. Saya bilang nggak boleh. Sama anak-anak perempuan 2. Ya selimut satu, saya ambilnya satu selimut lagi, satu selimut nggak boleh, satu selimut berdua ya. Ini kan pencegahan kelainan seksual dalam Islam lengkap dah. Nah ini dari rumah kita edukasi sehingga ketika di pondok atau dimanapun mereka risih. Karena sudah dibiasakan seperti itu, nggak boleh satu selimut berdua. Tak boleh. Ini edukasi nih. Yang dimulai dari rumah seperti itu. Nah demikian juga untuk pencegahan di pondok pesantren. Selain dari rumah tadi juga, nah ini perlu adanya tadi edukasi semua belah pihak. Memang tidak dipungkiri ada yang mohon maaf ya tertutup dalam tanda kutip ya. Tertutup artinya nggak ada itu gampang lah dan sebagainya. Kita pungkiri ada, tidak dipungkiri ada, tapi 1-2. Tapi setelah ada yang propaganda besar-besaran dan sebagainya, alhamdulillah para guru-guru kita nih, para asatizah nih mulai terbuka pikirannya. Bahkan mereka yang minta sendiri, tolong dong ada edukasi. Bagaimana LGBT, bagaimana cara masuknya, bagaimana ini bener nggak begini. Ya itu. Jadi kita tim dokter kita nih undangannya ya kalau banyak banget semua. Saya juga demikian ya, teman-teman ustaz asatizah yang punya pondok pesantren itu kalau ayo ini edukasi LGBT nih. Apalagi saya udah nulis bukunya gitu ya. LGBT wah ini waktunya nggak ada gitu. Ya alhamdulillah terbuka pikirannya. Seperti itu. Ya.
Kemudian bagaimana cara pencegahannya yang lain? Tentunya perlu sosialisasi, semua belah pihak harus tahu. Lalu pertanyaannya sekarang, bagaimana nih ya? Bagaimana kalau di lingkungan pondok pesantren atau di lingkungan kerja? Kemarin saya ngisi di Pertamina, salah satu pesan dari general manajernya, ini pesan dari general manager ya, yang membawahi satu kabupaten gitu ya, tolong disisipi materi LGBT ya katanya, tolong disisipin materi LGBT katanya. Ini butuh hampir semua tempat ini ya, mulai ada kekhawatiran. Jadi bagaimana kalau mulai ada terindikasi nih? Kan ada gejala-gejala ya. Santai, pegawai perusahaan, pegawai apa. Tapi itu utamanya di ini ya. Dan kemarin pernah kita bahas tahun lalu yang namanya penyimpangan seksual menular. Kita pernah bahas tahun lalu. Cara menularnya, cara apanya yang mungkin. Penyimpangan seksual menular. Dan ini ada ceritanya. Makanya ada orang straight apa, kita kisahkan straight punya pacar, punya apa, tiba-tiba jadi kelainan seksual. Dan memang kalau dibiarkan dalam satu komunitas akan nular. Menular. Sebagaimana sifat menular. As-sohib sahib. Kesolehan menular. Maksiat juga menular, termasuk kelainan seksual. Pemikiran menular, termasuk kelainan seksual ini menular. Makanya begitu Anda segera, apalagi di lingkungan pondok pesantren, yang notabene-nya kebanyakan di situ adalah anak-anak dan remaja yang sedang mencari jati diri. Dan ini adalah target terbesar mereka, anak-anak dan remaja. Setidaknya walaupun nggak jadi saat itu, suatu saat jadi. Target mereka memang begitu, anak-anak dan remaja, dimasukkan pemikiran, pelan-pelan dimulai dari normal dulu, apa dulu, dan kita sudah mulai kena sekarang. Kita sudah mulai kena, ketika ada tokoh-tokoh, mohon maaf ya, jadi menular. Dan memang target ya, dan di pondok ini lebih rentan. Kenapa? Karena di pondok pesantren mayoritas isinya apa? Remaja, sedang mencari eksistensi diri, sedang lagi mudah dipengaruhi dengan berbagai macam pikiran, dan pikirannya lagi kosong, lagi gelas kosong gitu loh. Beda dengan perusahaan, tempat kerja, orang sudah gede, udah menikah, udah apa, walaupun berpotensi terjadi juga di situ ya. Dan tujuan mereka memang remaja. Setidaknya kalaupun saat remaja itu dia nggak jadi kelainan seksual, entah kapan bisa jadi, karena pernah ditanam dulu bibitnya. Seperti itu tujuan mereka. Bibitnya pernah ditanam. Dan sekarang kita udah mulai kena propagandanya. Contohnya adalah dimulai dari anggapan ini biasa. Contohnya misalnya, mohon maaf ya, ini ada pelawak, ada stand up komedi, ada apa yang mereka itu menirukan gaya-gaya waria. Ada ya? Bahan lawakannya atau apa, dia meniru gaya-gaya waria atau gaya-gaya bencong gitu ya. Kemudian kita ketawa nggak semuanya? Ketawa, terhibur. Nah itu sudah masuk secara perlahan-lahan. Mulai tertawa, mulai terhibur dengan perilaku waria dan bencong. Kita sudah mulai kena. Harusnya jangan tertawa, jangan merasa terhibur, karena itu edukasi yang nggak bagus. Mungkin kita tertawa-tertawa, tapi generasi kecil kita, anak kecil kita melihat, sudah mulai masuk pikirannya, oh itu memang bisa ngelucu lihat itu ya, masuk. Mungkin nggak jadi sekarang, nggak jadi saat itu, tapi entah suatu saat dia jadi. Memang begitu, bibitnya ditanam dulu. Begitu juga orang-orang demikian pondok pesantren juga begitu. Nah makanya, bagaimana kalau di pondok pesantren mulai terindikasi ada yang perilakunya seperti itu, mulai ada yang aneh-aneh,
maka segera dilaporkan. Ini kalau kejadian di pondok pesantren ya, segera dilaporkan jika ada tanda dan gejala terindikasi LGBT. Jangan dibiarkan. Dan ini perlu disosialisasikan ke semua belah pihak di pondok pesantren tersebut, baik ustadznya, muslimnya, sampai santri-santrinya. Kalau sudah mulai ada gelagat-gelagat, tanda-tanda, itu segera laporkan. Laporkan kemana? Laporkan kepada pihak pengurus pondok atau tim yang sudah dipurus oleh pengurus pondok yang akan memfollow up kalau ada kejadian seperti itu. Mengapa kalau ada tanda dan gejalanya? Nanti kita bahas ya. Apa sih tanda gejalanya di pondok pesantren bisa terjadi seperti itu? Mengapa baru ada tanda gejala segera dilaporkan? Karena memang banyak kasus yang terjadi itu terjadi musibah dulu baru ketahuan. Ya. Karena kejadian demikian. Ternyata ini kejadian oknum 1-2 ya, nggak boleh digeneralisir. Ternyata musrifnya ini yang punya kelainan sudah kenapa baru tanda sama gejala langsung dilaporkan? Karena kebanyakan itu terjadi musibah dulu, ketahuan dulu, baru tereksplor. Karena kebanyakan kasus yang ketahuan musrif, ustadz mensodomi itu bukan satu santri baru ketahuan, sudah mensodomi 10 santri. Dan ini terjadi selama 2 tahun. Jadi kasusnya itu yang terjadi, yang ketahuan, bukan yang baru-baru. Yang udah kejadian itu 1 tahun, 2 tahun, korbannya udah banyak. Jadi jangan sampai terlambat. Makanya pencegahan dini. Jadi yang kita dapatin itu bukan 1 korban, sudah 5, 7, 10 yang disodomi, dan ini sudah 2 tahun. Ini kan jangan sampai seperti itu kan? Jangan sampai. Jadi begitu ada tanda gejala segera laporkan, ya, segera laporkan dan nanti akan di follow up. Akan di follow up oleh tim dari pondok pesantren tersebut. Ya. Jangan sampai diem karena alasan malu, tabu, dan bingung melakukannya. Jadi kalau ada tanda-tanda gejala itu segera dilaporkan kepada tim pondok pesantren, dan nanti tim pondok pesantren nanti akan kita edukasi juga. Karena sebagian pengurus pondok itu ketika ada seperti ini bingung, ini mau diapain orangnya, sehingga tidak di follow up. Nah, butuh edukasi makanya seperti itu. Nah, kemudian tandanya bagaimana? Tanda bahwasanya orang ini ada kelainan seksual. Tandanya apa? Pertama, memang tidak bisa mudah kita pastikan seseorang itu LGBT, nggak bisa. Dan tidak boleh juga menjudge. Ada begini-begini kemudian kita bilang kamu homo ya gitu. Nggak boleh juga. Orang akan tersinggung, bahkan bisa dituntut. Makanya ini perlu bagus mainnya nih. Ada pondok pesantren oleh orang tuanya yang dituntut. Pondok pesantren oleh orang tua santri mau dituntut. Kenapa? Karena menuduh anak saya homo. Makanya hati-hati nih. Ada caranya. Gak gegabah juga. Karena menjudge atau mendiagnosis orang homo itu perlu ahlinya, kelainan seksual. Sehingga bagi penduduk pondok itu baru bisa mengetahui tanda sama gejalanya saja. Nanti akan di follow up oleh tim, dan tim ini sudah diedukasi. Dan untuk mendiagnosis berat, ini tugasnya ahli. Makanya nanti ada ahlinya, nanti ada urutannya. Tanda-tandanya apa saja? Tandanya kalau laki-laki dia kemayu.
Kalau perempuan tomboy, dan ini bukan indikasi, bukan pasti, ini baru awal. Laki-laki dia kemayu, perempuan gaya-gaya tomboy. Tapi kita tidak boleh generalisir. Nggak boleh. Nggak boleh laki-laki kemayu, lemes, ngomongnya apa ya, goyang-goyang dikit. Kita nggak boleh. Tapi itu salah satu. Tapi nggak boleh generalisir. Ya ada teman kemayu langsung, kamu homo ya? Ini nggak boleh. Kemudian tandanya lagi, tandanya laki-laki yang sudah mampu dan sangat layak menikah, dan umur sudah 35 ke atas tapi belum nikah-nikah juga. Ingat, ini semuanya ini ingat ya, baru salah satu indikasi. Jangan nanti noleh sebelah. Waduh, jaga jarak nih, pindah geser dikit. Aduh. Ingat indikasi ya. Ingat ini indikasi, jangan langsung kita judge. Karena ngejudge itu bukan tugas kita. Nanti yang ngejudge, yang mendiagnosis ahlinya, dari psikolog sampai psikiater. Tugas kita cuma sekedar memberi warning. Laki-laki udah mampu, udah kerja, udah mapan, udah punya uang, udah punya penghasilan, rumah, mobil, umurnya sudah cukup 35 ke atas, kok nggak nikah-nikah. Dan ternyata benar setelah diteliti, ya benar memang. Walaupun tidak boleh mengeneralisir. Kenanya laki-laki itu fitnah terbesar perempuan. Apalagi coba, kita aja yang nggak punya rumah, nggak punya apa, pengen cepet nikah. Gitu ya. Kemudian apalagi tandanya yang dilaporkan? Suka koleksi foto-foto yang sejenis di HP-nya. Itu terindikasi segera laporkan. Di tempat kerja, terutama di pondok pesantren ya, apalagi ketahuan musrifahnya. Kan kadang-kadang orang kan buka HP ya, kita bisa ngelihat sebelahnya tuh. Ternyata koleksi foto-foto sesama jenis. Banyak. Yes. Nah ini indikasi ya, indikasi. Ingat indikasi, segera laporkan. Nanti ada tim yang follow up. Dan ini pernah kejadian di sekolah. Ya, di sekolah itu ada tim pegawai perpustakaan. Pegawai perpustakaan. Jadi ini kisahnya, dulu saya pernah waktu SMA tuh pesantren kilat. Pesantren kilat kan, kemudian waktu itu saya panitia. Dan saat itu saya butuh ngeprint cepet. Jadi waktu itu saya butuh ngeprint cepet, akhirnya saya lari ke perpustakaan sama teman-teman tuh lari ke perpustakaan. Kemudian buka komputer perpustakaan, ngeprint. Tapi pas buka-buka nggak sengaja, di situ ternyata ada file-file. Ada file-file, mohon maaf sesama jenis. Pokoknya file-file begitulah. Ya. File-file. Kok ada begini nih perpustakaan nih gitu ya. Komputernya staffnya ini. Teman-teman ngeprint mendadak gitu deh. Butuh cepet. Dan ternyata benar. Setelah kita lulus, kejadian dia melakukan pelecehan seksual sudah masuk bahkan terhadap salah satu anak satpam yang tinggal di situ. Salah satu anak satpam yang tinggal di situ. Pelakunya itu. Yang waktu itu teman-teman itu buru-buru ngeprint, ya, ngeprint kemana nih, ngeprint nih, malam-malam tutup, ya udahlah kita merustakan lubang. Pas buka-buka, kok ada video-video, ada apa gitu. Ternyata itu punya staf itu, dan setelah berapa tahun stafnya ini melakukan pelecehan seksual terhadap anak satpam yang tinggal di situ. Hati-hati. Kemudian juga terindik di pondok pesantren, terutama perempuan. Pondok pesantren, terutama pondok pesantren perempuan. Kalau ada dua perempuan sangat dekat kemana-mana berdua terus, kemudian manggilnya adik kakak. Nah ini juga nih. Perempuan juga ada, manggilnya adik kakak terus. Nah ini terindikasi. Perempuan, pondok pesantren perempuan. Indikasi. Kemana-mana berdua terus ya. Manggilnya adik kakak dan sebagainya. Ini indikasi bisa dilaporkan ke tim. Kemudian juga
salah satu indikasi laki-laki yang terlalu memperhatikan penampilan, atau istilah orang dulu namanya cowok metroseksual atau gimana. Pokoknya gini ya, jerawatan dikit stres gitu ya. Nah ini stres gitu ya. Kalau kita laki-laki kan apa sih ya, masa terlalu ini. Yang penting kan sesuai ajaran Rasul ya, rapi, tidak ucek-ucekan, nggak bau, rapi, berwibawa, pakaiannya bagus, enak. Laki-laki kan gitu doang ya. Masa laki-laki ada jerawat dikit stres langsung ya, pergi ke salon, pedicure, manicure dan sebagainya. Wah, iya nih. Ya. Laki-laki itu pikirannya ke depan, bisnis, ke depan, masa depan, ya, apa gitu loh. Masa terlalu rambut apa, bukan gitu. Nah ini terindikasi nih, terindikasi. Kemudian salah satu indikasi lagi keceplosan. Keceplosan, karena sepandai-pandai tupai meloncat, loncat akhirnya tahu juga. Nah orang yang dia suka sesama jenis itu entah kapan, terutama yang sering membersamai, pasti dia pernah keceplosan. Contohnya laki-laki ya, laki-laki. Jadi pernah ada yang ceplosan nih, laki-laki gitu kan. Kita kan nonton bola tuh ya, nonton bola yang kita nonton kan permainannya. Ini tiba-tiba laki-laki teman-teman tuh nggak sengaja keceplosan. Ya Allah gantengnya, ada nih, keceplosan nih. Apalagi sudah ada indikasi-indikasi berarti nih ya, berarti memang terindikasi emang. Ya, pasti keceplosan. Ini indikasi nih, sepandai-pandai tupai meloncat dia jatuh juga. Nah, dia menyimpan suka, pasti keceplosan. Ya, kagum sama laki-laki dan yang lain-lain seperti itu. Ya. Nah, kalau Anda terini seperti ini kejadian di pondok pesantren, ya, entah itu santrinya, entah itu muslimnya, entah itu ustadznya, ya, mungkin bisa jadi ustadznya juga ingat, tapi ingat nggak boleh generalisir ya. Ustadznya juga ya, sering ngobrol bareng tiba-tiba keceplosan, yang muji-muji ganteng gitu kan, wah ini hati-hati nih. Ya. Nah kalau ada seperti ini, segera semua belah pihak, mau santri siapa itu, segera laporkan kepada tim pondok pesantren. Tim pondok pesantren dan timnya ini sudah dilatih nanti bagaimana menyikapi seperti ini, karena nggak boleh dibiarkan, nggak boleh dibiarkan. Nanti jangan sampai kejadian dulu sudah korbannya satu, tidak pernah ada korban satu. Mohon maaf ya, jarang ada korbannya satu. Setelah terekspos, setelah ketahuan korban pasti 5, 7, 8, 10. Dan ini sudah terjadi 1, 2 tahun, 3 tahun. Makanya jangan sampai kejadian gitu. Segera laporkan, nanti timnya akan ada di follow up oleh timnya. Dan tentunya tim ini ketika ada, ringkasnya begini karena waktu kita udah habis ya. Ringkasnya nanti kalau ada, timnya akan melakukan pendekatan. Dan nanti kalau perlu timnya akan menghubungi beberapa psikolog dan psikiater yang akan bantu dan sebagainya. Seperti itu. Intinya ada follow up lebih lanjut. Ini ya tugasnya tim bentukan pondok. Jangan sampai dibiarkan, jangan sampai berkembang dulu, jangan sampai jadi dulu, jangan sampai ada korban dulu baru bertindak semuanya. Baru tanya sana tanya sini gimana solusinya. Nggak seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir, sekiranya kalau terjadi musibah di pondok pesantren. Sekiranya ya, kalau terjadi musibah di pondok pesantren, tiba-tiba baru terkuak ya, ada ini melakukan sodomi. Bagaimana yang terjadi? Apakah kita menutup diri atau terbuka? Maka ini kembali kepada ijtihad pondok. Apakah dia akan mengumumkan wali santri apa enggak? Kembali ke ijtihad pondok. Ada kalanya maslahatnya itu ditutup. Ya, ditutup ya. Ada kadang maslahatnya itu dibuka ke wali santri. Tapi yang paling penting diselesaikan. Itu yang paling penting. Ya, sehingga wali santri juga perlu ini juga ya, perlu paham juga ya. Kalau ada kasus kemudian oleh pondok pesantren mungkin tidak dipublis, tidak dipengumumkan, kita maklum karena beda-beda karena setiap pondok pesantren. Tapi yang paling penting adalah di follow up, itu yang paling penting. Segera di follow up, diapain dan sebagainya, bukan dibiarkan. Yang jadi khawatiran adalah sudah ditutup nggak di follow up, nggak diberantas gitu loh. Nah sehingga demikian ya. Jadi kalau ada musibah ya itu kembali ke ijtihad masing-masing, apakah kejadian ini ditutup atau diumumkan, itu beda-beda maslahatnya. Para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu kita sudah habis lebih. Tutup langsung, tanya jawab. Mau ditutup atau tanya jawab? Tutup. Saya kembalikan.
Satu ya. Iya baik para jamaah sekalian, ada pertanyaan mungkin karena sudah syuruk, 1-2 pertanyaan boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, banyak sekali yang dari pagi ini yang alhamdulillah. Cuma bolehkah mungkin saya sedikit sampaikan ada bahayanya, lebih bahaya yang saya baca di YouTube atau di YouTube. Yang pertama masalah sampai dia tidak mau bisa dan banyak terjadi pembunuhan seperti kasus kopi, ada indikasi seperti itu masyhur dan banyak kejadian sampai sudah berbulan dan sebagainya. Yang di Australia juga ada kejadian. Yang kedua, masalah LGBT ini rahmat atau musibah. Dan yang terakhir, masalah apa itu LGBT ini sampai salah satu pendeta Melato itu sampai bersyukur hidup di Indonesia karena salah satu yang melindungi mereka adalah umat Islam, karena penginjil di Eropa itu menjual ayatnya untuk memberkati masalah Iya, baik ya. Mungkin yang saya jawab mundur gitu ya. Yang saya ingat dulu ya. Memang demikian saya bacanya, saya baca demikian. Mengapa demikian? Karena di Eropa itu sudah, teman saya sendiri yang bilang banyak sekolah, banyak teman yang sekolah di sana, udah banyak yang ateis, nggak percaya lagi sama agama karena sudah nggak masuk akal, nggak make sense, seperti itu. Ya jadi ya di sana tidak ada kontrol agama terhadap LGBT ini. Padahal dalam kitab Yahudi dan Nasrani LGBT dilarang. Tapi karena fungsi agama nggak jalan, makanya di Indonesia ini yang kalau nggak ada agama Islam mungkin kita LGBT semua. Kencang edukasi dari ustaz-ustaz dan sebagainya. Kemudian yang kedua tadi apa? Banyak. Apakah LGBT rahmat atau musibah? Musibah jelas Pak. Secara zat ini musibah karena buruk gitu ya. Nah tetapi beda kasus nanti, bisa musibah bisa membawa rahmat kalau kita bisa mengambil ibrah. Ya secara zat itu dia rawanya musibah ya. Musibah. Ya demikian juga wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ujian itu ada yang baik ada yang buruk. Ya kayak gitu ya. Jadi tergantung bagaimana menyikapi itu ya. Tapi secara zat ya musibah gitu ya. Kemudian selanjutnya kasus-kasus parah memang demikian. Ya kasus kopi itu ya, ternyata terindikasi ke arah sana walaupun nggak boleh menjudge ya. Kasus kopi itu terindikasi ke arah sana. Dan memang begini Pak, psikologinya begini saya jelaskan ya. Kenapa bisa nekat? Diracuni. Kenapa bisa nekat? Ada yang dimutilasi sampai soleh. Kenapa bisa nekat sampai ada yang dimutilasi? Mengapa demikian sampai nekat seperti itu, racuninya sianida lagi gitu. Itu meninggalnya tersisa luar biasa. Kenapa demikian? Kenapa psikologinya seperti ini? Terbakar oleh cemburu. Jadi ada dua orang ya, homo, lesbi, ya, lesbi ya, menjalin hubungan. Kemudian tiba-tiba salah satunya tobat, menikah, atau salah satunya menikah baik karena tobat maupun karena sekedar menutupi jati diri. Paham ya? Jadi ada nih homo atau biseksual atau lesbi membina hubungan satu sama suka. Tapi kan di Indonesia ini beda gitu ya. Satunya menikah baik karena tobat, satunya karena apa? Menutupi jati diri, nggak enak sama keluarga gitu kan ya. Dan banyak kejadian begini. Akhirnya korbannya istri. Nah, beberapa istri curhat, Ustadz, saya 6 bulan masih perawan. 6 bulan masih perawan. Udah 6 bulan nikah masih perawan, Ustadz. Karena ternyata nikah sama yang cuma nutupin jati diri. Waduh, saya dengarnya istri 6 bulan dianggurin. Waduh, gemeteran kita nih. Laki-laki normal kan nggak bisa lihat istri nganggur, kan?
Coba apa coba? Anak-anak udah tidur, ada apa? Cuma sama istri doang. Ya, laki-laki normal ya. Ini 6 bulan dianggurin istri gitu kan, perawan lah gitu ya. Nah ini nutupin diri kan, ini tobat nih. Ya, tobat, baik tobat ini gini. Maka yang ini cemburu enggak nih? Cemburu, dan cemburunya luar biasa, nekat. Kan ini nikah. Walaupun dia jelasin saya nikah ini karena tuntutan keluarga, tetap aja cemburu gitu kan. Yang ini. Nah, cemburunya ini luar biasa. Kenapa? Pertama, karena untuk mendapatkan pasangan sesama homo susah luar biasa. Kan jumlahnya yang homo nih banyak atau sedikit? Sedikit. Jadi untuk dapat pasangan ini susah. Kita aja yang anu aja banyak belum berjodoh gitu kan. Yang normal-normal aja banyak belum dapat jodoh, apalagi mereka ini loh. Jadi mereka ini untuk dapatin jodoh pasangan ini susah luar biasa, sebagaimana mencari jarum dalam jerami. Kemudian perlu diketahui juga, meskipun sesama homo, mereka juga punya kriteria. Jangan salah gitu loh. Sesama homo mereka juga mentang-mentang sesama homo langsung jadian enggak? Oh, enggak juga. Mereka juga pilih-pilih juga. Saya pengennya homonya yang perhatian, homonya gini enggak. Mereka juga punya kriteria. Enggak. Jangan kita pikir sesama homo langsung jatuh cinta. Enggak, mereka juga lihat-lihat juga. Oh, bukan tipe gue homonya nih. Sama juga mereka. Jadi itu mereka pertama sudah sedikit, ya. Kemudian dari sedikit ini ya, yang sesuai kriteria mereka juga sedikit lagi. Jadi pas ketemu itu benar-benar menemukan jarum dan jerami. Cinta luar biasa, bucin luar biasa, hidup semati, hidup sesurga katanya. Ya, mengalahkan orang yang jatuh cinta nih mereka berdua ini. Pokoknya kita cinta banget ya. Dunia serasa milik kita berdua, yang lain ngontrak. Kalau sudah cinta, tai kambing rasa coklat, begitulah mereka bucinnya ini nih. Mereka ini, karena susah banget dapatnya. Nah, sehingga ketika ada salah satu tobat ataupun nutup ini nekat luar biasa, cemburu luar biasa, tidak bisa terima kenyataan, akhirnya nekat. Dia punya prinsip, lebih baik kamu mati daripada saya terbakar api cemburu. Sebagian diracuni, sebagian dibunuh, dimutilasi. Lebih baik kamu dimakan tanah, kamu nggak ada wujudnya di muka bumi, daripada kamu dinikmati orang lain, kamu milik saya. Seperti itu kenapa bisa nekat luar biasa. Mungkin begitu Pak Iswan. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LGBT ada pesantren. Kami nyaloni dari sisi biaya pesantren. Hampir semua orang-orang yang beriman menginginkan anaknya itu pesantren. Siapa? Pasti itu. Apalagi sekarang kalau sekolah umum itu pergaulannya sekarang ya, zaman sosmed, ya Allah. Cuma pertanyaan saya, kalau pondok itu yang modern, ya oke lah, tetapi biayanya puluhan juta bahkan ratusan juta. Ya. Nah, bagaimana bisa mengatur supaya pondok-pondok yang baru itu, yang dimana tidurnya kumpul, kadang-kadang nggak dipakai juga ada di dalam situ ya. Berbeda dengan pondok yang modern tadi, satu kamar atau kadang-kadang. Nah ini mungkin saya menjawab dari sisi biaya. Jangan sampai puluhan sampai ratusan juta. Iya. Demikian ya, terima kasih. Iya, baik ya. Karena saya pernah buat sekolah Pak ya. Saya di Jogja punya yayasan, saya ketua yayasannya, kita buat sekolah Pak. Jadi masalah biaya itu setahu saya hampir semua pondok pesantren itu mereka kekurangan dana, apalagi yang ini ya, yang membangun dari dasar. Jadi kalau kita nggak punya pewakif tanah itu susah nyari dana. Seperti itu ya. Jadi memang situ sebenarnya sangat butuh bantuan dari kesadaran wali santri gitu loh. Kadang-kadang kita buat jalan supaya jalannya enak, dan itu untuk kepentingan wali santri juga supaya jemput anaknya enak. Kadang-kadang kita buka penggalangan dana gitu loh, untuk buat jalannya lebih enak, pasang paving block dan sebagainya. Jadi memang seperti itu. Ya, jadi memang kadang-kadang ada pondok pesantren yang biayanya mahal. Kenapa? Langsung fasilitasnya bagus. Jadi itu istihad masing-masing ngurus pondok. Nah, ada pun tadi bagaimana supaya satu orang satu kasur. Kalau memang nggak punya dana, masih bisa diatur.
Jadi kan pondok pesantren nggak punya dana ya, beli satu ranjang gitu ya. Misalnya satu kamar isinya 8 orang. Ya, itu masih bisa diatur. Pertama yang penting matrasnya satu-satu. Paling penting ya. Kemudian yang paling kedua itu kan edukasi sebenarnya. Edukasi ke anak-anak tersebut. Ingat ya, Islam mengajarkan gini. Ini semua pencegahan LGBT. Pencegahan ini ya, artinya edukasi ke anak-anak tersebut. Jadi nggak masalah. Ya pondok pesantren yang belum punya dana, pengen masuknya sedikit supaya terjangkau oleh semua pihak termasuk kalangan menengah ke bawah. Satu kamar nggak apa, satu ruangan 8 orang gitu ya. Penting tadi hadisnya. Satu kasur, satu matras gitu ya. Satu orang. Kemudian dipisah-pisah. Kemudian kalau bisa pas tidurnya itu dikasih apa ya? Dikasih bantal lah, dikasih apalah gitu. Dan yang paling penting edukasi kepada mereka mengenai hadis ini. Edukasi yang penting. Sebagaimana tadi anak saya. Anak saya masih satu ranjang besar gitu, mereka berdua. Tapi saya edukasi. Gak boleh ya, kasih begini ya, setiap tidur ya, edukasi ke mereka yang paling penting. Mungkin ini yang kurang mungkin edukasinya. Seperti itu. Mungkin itu Pak ya, insya Allah.